Cerita dimulai dari Boruto dan Itachi bersama Obito telah berhasil menangkap salah satu Otsutsuki dari kasta tertinggi dan memasukkannya ke dalam labu penyegel milik Hagoromo. Saat itu Bunshin Boruto langsung tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya kita akan menangkapnya secepat ini, dan lagi, aku rasa Bunshin ini masih bisa bertahan lebih lama." Obito yang mendengar itu langsung membawa labu penyegel itu ke dekat Boruto dan berkata, "Aku tidak menyangka kau ada di sini juga. Sepertinya walaupun cuma, Bunshin, ini benar-benar mempermudah kami berdua, kalau begitu aku akan menyimpannya di dalam dimensi Kamui." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tunggu paman, aku rasa itu rencana yang buruk, dimensimu sudah ditandai oleh Otsutsuki yang kita lawan, dia bisa saja menemukan ini, dan membukanya itu akan merugikan kita." Obito yang mendengar itu membalas, "Jadi apa yang kita lakukan dengan kendi ini? Apa kau ingin menghancurkannya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Saat ini tubuh asliku bersama Orochimaru dan Paman Jiraiya. Aku kira tempat teraman untuk membawa hasil curian kita adalah di sana." Obito yang mendengar itu membalas, "Baiklah kalau begitu, sepertinya kau juga ingin melihat ekspresi Nidai Mahokage kan Boruto? Aku akan mengikuti rencanamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kalau begitu, kita sudah bisa pergi dari sini? Apa masih ada yang mengganggu kalian? Selagi Bunshinku ini masih bisa bertahan, katakan, aku akan menjawabnya." Itachi yang mendengar itu berkata, "Apa kau tidak bisa mengatasi Shinju yang ada di depan kita? Pohon itu terus mengeluarkan uap racun dari pucuknya, sehingga udara di bumi benar-benar buruk." Bunshin Boruto yang mendengar itu membalas, "Mengenai itu aku akan mengurusnya nanti setelah aku pulih. Tapi itu bukanlah hal yang merepotkan, dan terlebih lagi, aku bisa merasakan, mereka sudah menyadari rekannya ini kita tangkap. Walaupun dia sudah di dalam kendi ini, dia masih bisa mengirimkan sinyal kepada mereka." Itachi yang mendengar itu membalas, "Jadi bagaimana, kalau kita membawanya ke dalam dimensimu? Apa dia bisa memberikan titik koordinatnya?" Mendengar ucapan Itachi, Boruto mengeluarkan rantai dari tangannya, dan langsung melilitkan labu kendi itu dengan kuat, dan setelahnya Boruto menggunakan segel jutsu, dia menambah jutsu penyegel milik klan Uzumaki, agar Otsutsuki yang mereka tangkap benar-benar terputus koneksinya dengan dunia luar. Menyaksikan tindakan Boruto, Obito langsung berkata, "Aku hafal dengan segel itu, sepertinya kau menguasai teknik dari celanmu ya Boruto, benar-benar menarik." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah kalau begitu, sepertinya cakra dari Bunshin ini akan habis. Kalian berdua bawalah ini ke dalam dimensiku, aku akan menunggunya di sana." Setelah Bunshin Boruto mengatakan itu, tidak lama kemudian dia menghilang. Obito yang menyaksikan itu hendak masuk ke dalam dimensi Kamui-nya terlebih dahulu, tapi Itachi berkata, "Hei Obito, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Saat kau mendapatkan kekuatan dari Rikudo Sannin, apa yang membuatmu bisa mengetahui lebih tentang kekuatan mata Boruto? Sepertinya ada yang janggal terhadap penjelasanmu sebelumnya." Obito yang mendengar itu membalas, "Mata Rinnegan yang kau lihat ini dari wajahku adalah miliknya, tapi jika kau ingin mengetahui lengkapnya, kita harus pergi ke suatu tempat yang ada di gulungan milik Hagoromo, dan Nidai Mahokage yang akan membawa kita semua bersama Boruto." Itachi yang mendengar itu menjawab, "Bukannya kau bisa ke sana juga dengan kemampuan Jikukan Ninjutsumu? Aku kira selagi kita ada di bumi, kita bisa ke sana untuk memastikan, apalagi Boruto sedang beristirahat penuh. Aku tidak ingin membuat dia menanggung beban ini." Boruto yang bisa melihat obrolan mereka berdua dengan Jougan walaupun di dalam dimensinya, dia berkata dalam hatinya, "Sepertinya mereka mulai melakukan hal yang tidak bagus. Jika mereka terlambat, para Otsutsuki itu bisa menemui mereka. Maaf Kurama, aku harus mengganggumu kali ini. Berikan aku sedikit cakra, aku akan membawa mereka dengan Hiraisin agar pergi dari sana." Kurama yang mendengar itu berkata, "Dasar dua Uchiha bajingan, mereka berdua benar-benar merepotkan, kau benar-benar membangunkan tidurku Boruto hanya untuk mereka. Sialan, kalau begitu aku akan mengirimkannya untukmu." Orochimaru yang melihat Boruto berbicara seorang diri berkata, "Hei Boruto, ada apa? Apa kau sedang berbicara sendiri? Kami bisa mendengarnya?" Apa Itachi dan Obito tidak kembali? Boruto yang mendengar itu membalas,
Bukan apa-apa, beri jarak sedikit, mereka tidak lama lagi akan tiba. Aku tidak mau mereka muncul dan menginjak kalian. Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan alhasil Itachi dan Obito langsung muncul di sana bersama kendi yang terdapat Otsutsuki yang disegel. Menyaksikan itu, Obito berkata, "Kau tidak perlu membuang cakramu seperti itu. Santai saja, itu hanya obrolan ringan. Sepertinya kami tidak bisa menyembunyikan apapunnya dari matamu itu." Boruto yang mendengar itu berkata, "Jika saja kalian terlambat sedetik, maka beberapa Otsutsuki akan menghadang kalian. Berhati-hatilah di dunia luar. Hal seperti ini tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya." Tidak lama Boruto mengucapkan itu, tiba-tiba Tobirama dan Madara muncul di dekat mereka. Alhasil Tobirama menyaksikan langsung ada kendi di depannya. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Sial, waktunya tidak pas sekali. Kalau begitu, kau yang menjawabnya Paman Obito, aku ingin beristirahat sebentar." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia langsung berbaring di tanah. Menyaksikan ada benda aneh, Tobirama berkata, "Hei Boruto, apa-apaan sikapmu itu? Apa kau ingin mengelak? Labu apa ini? Dan lagi ini adalah rantai milikmu kan?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Jangan memegangnya sembarangan Nidaime. Kami baru saja menangkap Otsutsuki saat kembali ke Konoha." Tobirama yang mendengar itu langsung terkejut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Menyaksikan itu Orochimaru tersenyum dan berkata, "Kalian berdua cukup hebat bisa menculik salah satu dari Otsutsuki itu tanpa bantuan Boruto?" Itachi yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau tidak tahu ya apa yang sedang terjadi? Boruto mengirimkan bunshinnya bersama kami sehingga bala bantuan terkuat bisa membuat ini lebih mudah." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Pantas saja bocah ini langsung kelelahan. Ternyata kau diam dari tadi sedang mengamati pertarungan mereka ya. Aku harap kau tidak mati karena kehabisan cakra. Jika itu terjadi, itu benar-benar konyol." Boruto yang mendengar itu berkata, "Bukan apa-apa, Paman Obito dan Itachi lah yang melakukan tugas garis besarnya. Aku hanya mengamati saja." Tobirama yang mendengar itu berkata, "Padahal aku baru saja meninggalkan kalian beberapa menit, dan kalian sudah membawa hal gila seperti ini di depanku. Untuk apa kalian membawa Otsutsuki ke sini? Apa kalian benar-benar sudah menjadi gila akibat perang ini? Mengapa kalian tidak memusnahkannya saja? Hei Boruto, katakan sesuatu, aku tahu kau tidak tidur, jadi jangan bersandiwara seperti itu di depanku." Obito yang mendengar itu membalas, "Saat ini banyak hal yang akan kita coba, tentu saja melakukan hal yang berbahaya salah satunya. Tidak mudah membunuh Otsutsuki, jadi kami menyegelnya di dalam sini, dan terlebih lagi, dia masih bisa memberikan sinyal kepada mereka. Tapi Boruto sudah menahannya menggunakan jutsu penyegel." Madara yang melihat itu tiba-tiba melakukan hal yang gila. Dia mengeluarkan Susanoo tahap pertamanya dan langsung menghancurkan labu itu hingga berkeping-keping, dan alhasil, Otsutsuki itu langsung keluar dari sana dalam keadaan yang lemas. Setelah itu, Madara langsung menusukkan besi dari tangannya dan menancapkan besi itu ke dua kaki dan kedua tangan Otsutsuki. Bahkan, Madara mengeluarkan jutsu kayu untuk mengunci leher Otsutsuki tersebut. Tobirama yang menyaksikan hal gila dari Madara, dia langsung panik dan diikuti yang lainnya. Tapi berbeda dengan Boruto, dia masih santai berbaring. Saat itu Tobirama berkata, "Kalian Uchiha benar-benar membuatku kehabisan kesabaran. Kalian selalu melakukan hal yang gila dan berbahaya. Sepertinya kalian tidak ingin memenangkan peperangan ini." Madara yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kau setuju dengan tindakanku ini kan Boruto? Tidak masalah kan aku mengeluarkannya secara paksa? Ini akan membuat lebih menarik?" Boruto yang mendengar itu menjawab dengan santainya, "Lakukan seperti yang kau suka Paman Madara. Kau yang memegang kendali mulai dari sini. Kau bebas melakukan apapun dengan makhluk menjijikan itu." Madara yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas responnya Boruto. Aku jadi tidak keberatan setelah mendengar itu. Kalau begini, kau bisa menjauh dari sekarang Tobirama jika takut. Aku akan melakukan hal yang lebih berbahaya dari sekarang." Tobirama yang mendengar itu jengkelnya luar biasa. Dia tidak bisa berkata apa-apa melihat kegilaan yang dilakukan para Uchiha ini, tapi Tobirama berkata,
Aku sudah menyerah melihat hal gila dari kalian, lakukan apa yang kau mau Madara. Aku ingin melihat kau mati akibat mengeluarkan makhluk parasit itu.